sebenarnya dulu gue nggak nyium bau sampah. 2 tahun belakangan itu kok bau sampah. Nah udah bawa terus terakhir ini gue yang klasternya di lebih dekat lagi. Lo tau gak, itu sampah itu gunungnya tuh udah kelihatan dari rumah gue. Jadi dia tinggal di situ dari awal nggak pernah kelihatan, sekarang dia udah bisa. Jangan sampai publik itu membawa sampah ke sejumlah rumah-rumah kecil sebagai akumulasi kemarahan. Iya. Okay. Ini bukan Leoni versus Tangsel. It's not. Ini keresahan warga yang kebetulan. Yang pengecut pejabat publik. Jadi ini bukan dalam konteks. Halo sahabat ICW, kembali lagi di podcast Di Atas Meja. Perkenalkan, saya Nisa Zunzoa, peneliti Indonesia Corruption Watch. Hari ini kita akan membahas tema yang lagi hangat, banyak diperbincangkan, tapi di media sosial. Bagaimana pengelolaan sampah, ada nggak sih dugaan korupsinya? Nah, hari ini saya nggak sendiri tentunya, saya ditemani oleh 2 orang narasumber dan ada satu yang istimewa banget. Siapa? Ada Kak Leoni. Halo Kak Leoni. Halo. Terima kasih sudah datang ke studio ICW. Makasih udah ngundang saya. Saya deg-degan loh ini. Saya juga deg-degan soalnya dari kecil dengerin lagunya kan. Jadi terus sekarang ada di depan saya. Oke, yaitu intermezzo. Selanjutnya ada rekan saya yang keren banget, ada Om Wana, Mas Wana. Iya, Mas Wana ini jadi dia udah om. Padahal lebih muda dari dia. Bisa aja ya. Ya, Mas Wana juga adalah peneliti ICW sekaligus Ketua Divisi Hukum Investigasi ICW. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Jadi mungkin di sini para sahabat ICW udah tahu ya, belakangan ini di mana-mana banyak sekali kasus terkait dengan pengelolaan sampah yang nggak dikelola oleh pemerintah. Aku misalnya sering banget kalau ke Bandung lihat di berbagai belokan gitu, Kak Leoni, Kak Wana, itu kayaknya sampah numpuk gitu ya. Nah kemudian di Jakarta kayaknya juga kondisinya di beberapa titik sama gitu ya. Dan kemarin baru aja Kak Leoni mengangkat soal sampah, pengelolaan sampah di Tangsel. Iya. Nah ini langsung rame nih di media sosial gitu ya, karena kondisinya terkait dengan pengelolaan sampah ini bukan memang Kak Leoni ngada-ngadain, bukan kayak cuman ini biar viral, enggak gitu ya, tapi memang ini adalah permasalahan yang gede banget, terutama kalau kita konteksnya di Tangerang Selatan gitu ya. Dan ini nggak hanya dirasakan sama Kak Leoni. Coba di sini mana warga Tangsel komen ya. Warga Tangsel nanti komen, kasih pandangannya, buzzer nggak usah komen lah gitu ya. Nah jadi Kak Leoni pengen tahu kenapa sih kok Kak Leoni mau menyuarakan terkait dengan isu sampah ini. Terus nggak khawatir gitu, karena kan kita tahu ya buzzer bertebaran everywhere, dan ya kita tahu respon pemerintah kadang nggak seperti yang diharapkan gitu. Kenapa sih Kak? Kenapa Kakak mau? Sebenarnya alasan utamanya adalah karena gue kecium baunya tiap hari. Oh my god, bayangkan. Kecium baunya tiap hari. Jadi itu memang hal yang jadi concern-nya gue gitu kan. Bau sampah itu, gue kan tinggal di Tangsel udah dari tahun 99. Di Serpong dari tahun 99. Terus di yang tempat gue nih sekarang gue pindah di BSD, ku masuknya di Rawabuntu. Nah, berapa tahun belakangan tuh kadang sebenarnya dulu gue nggak nyium bau sampah. 2 tahun belakangan itu kok bau sampah. Nah, akhir-akhir ini makin kencang lagi bau sampah gitu kan. Ternyata gue kira gue doang nih. Ternyata teman-teman gue juga di klaster lain apa segala macam merasakan hal yang sama. Akhirnya pas gue mulai berbicara di sosmed, makin banyak lagi nih warga Tangsel yang ikut komen juga langsung, wah iya Kak, lu parah banget sampah di sini. Wah iya nih Kak, saya di stasiun Serpong nih jam segini lagi anyep-anyepnya nih bau sampah gitu kan segala macam. Sampai bahkan semua iya nih bener nih gue di sini jam segini juga, wah bau sampah yang ini banget gitu. Nah, jadi permasalahannya akhirnya di Serpong itu TPA-nya tuh di Cipecang itu gak terlalu jauh sebenarnya, dia lebih dekat ke Cisauk gitu kan. Tapi penyebaran baunya itu udah sampai luas banget gitu radiusnya, sampai kayak dari gue sebenarnya agak jauh tuh dari Cipecang kan. Berarti sampahnya udah numpuk banget. Gitu. Jadi
udah bawa terus dekat teman gue yang klasternya lebih dekat lagi. Lo tau gak, itu sampah itu gunungnya tuh udah kelihatan dari rumah gue. Jadi dia tinggal di situ dari awal nggak pernah kelihatan, sekarang dia udah bisa melihat gunung sampahnya si Cipecang itu gitu. Jadi kan lebih kerasa lagi gitu. Jadi makanya kenapa aku mengangkat atau mencoba mengulik soal sampah itu, karena menurutku urgent, sudah urgent. Udah bukan hal yang udahlah nih cuma masalah sampah. No, it's not about that. Ini masalah sampah gitu. Urgensinya sangat besar. Kayak aku yang jauh aja udah tidak nyaman sama baunya. Kebayang nggak warga yang tinggal di sekitar situ? Ya. Banyak juga yang cerita, iya nih anak saya udah kena pneumonia, kena sakit paru-paru karena baunya segala macam. Terus belum lagi kalau hujan basah, si aliran air dari Airnya itu sampah itu tercemar ke sampah. sungai. Yang kayak ya ini kan udah merugikan hidup banyak orang. Nah, jadi ini kondisinya parah banget, dan kalau dilihat sebenarnya kasus pengelolaan sampah kemarin tuh sempat ramai juga di Bogor ya, Kak Wana dan Kak Leoni. Katanya sih ya, yang saya baca di media sosial, anggaran untuk truk sampahnya itu disunat gitu ya. Nah, jadi yang truk sampah yang warawiri itu kondisinya juga udah nggak layak gitu ya, dan kayaknya di Tangsel juga serupa gitu ya. Jadi truk sampah itu ya kayak sampah gitu ya. Jadi gimana ya? Sampah bawa sampah. Sampai gini. Iya, jadi kayak parah banget kan kondisinya gitu. Aku sampai antara mau ketawa atau mau sedih gitu Mau ya. sedih, Ada ya. yang cerita, ini Kak di depanku lagi ada truk sampah, kita semua sampai jauh-jauh takut sampahnya jatuh ke jalan. Iya, Terus iya. kita kelintas motornya bau segala macam. Iya. Jadi kalau udah truk sampah jalan tuh warga tuh udah pada jaga jarak tuh, udah kayak Final Destination kan. Jaga jarak gitu, takut wah ntar bertebaran gitu. Saking memang sudah bobroknya gitu. Kadang nggak bisa naik, nggak bisa nancok, nggak kuat apa segala macam. Kadang udah sampai disumpel-sumpel triplek biar sampahnya nggak. Jadi memang truk sampah itu kelihatan sama warga memang tidak ada perhatiannya. Gitu. Nah, sedangkan nih teman-teman ya, Anggarannya anggarannya tuh gede banget gitu ya. Anggarannya tuh ada, dan kalau kita lihat untuk Tangsel aja di Sirup gitu ya teman-teman, itu kayaknya ada 97 apa 100 rencana pengadaan di tahun 2025 terkait dengan persampahan gitu ya, persampahan duniawi ini. Tapi nominalnya saya agak lupa nih ya, saya kemarin nggak sempat ngerekap gitu ya berapa, tapi itu kan bayangin aja ada 97 sampai 100 pengadaan, pasti angkanya gede, pasti bisa nyampe triliunan atau puluhan miliar. Ini kalau yang kemarin gue kemarin baru sempat ngecek yang di Sirup nih, buat truk sampah Armroll, sampai gue Google truk sampah Armroll itu yang apa gitu ya. Pasti bagus. Ya, untuk penyewaan ya. Jadi untuk penyediaan sewa kendaraan pengangkut sampah. Truk sampah Armroll 27 unit untuk 12 bulan. Jadi itu totalnya 12 M. Banyak banget. Iya, sampai gue ngecek harganya tuh kan, mending beli baru aja nggak sih? Itu harganya cuma 400 sampai 500 juta. Dibanding nyewa ya? Daripada nyewa. Pertanyaan, itu saya lihat juga pertanyaannya kenapa nyewa? Karena kan kalau ini kan digunakannya reguler ya. 12 gitu. Kenapa? M dapat berapa tuh Ya, truk kan? kenapa Udah cakep-cakep truk kenapa baru. ya, kenapa harus nyewa gitu? Nah, kira-kira kenapa tuh Mas Wana? Kenapa harus nyewa? Kayaknya pertanyaannya kita Harusnya coba ke pemerintah ya. benar. Tapi mungkin kita flashback dulu kali ya. Tahun 2005. Kita flashback ke tahun 2005. Ini tentang pengelolaan sampah juga yang tidak baik, yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa. Di salah satu TPU di Cimahi pada tahun 2005 itu pernah ada insiden. Jadi ada ledakan gas metana di TPA tersebut. Gue lupa namanya, yang pasti di TPA tersebut yang Louis Gajah, benar. Yang tingginya itu sekitar 60 meter. Jadi kalau seandainya nggak bisa membayangkan 60 meter itu setinggi apa, 60 meter itu setinggi 20 lantai. Bangunan 20 lantai yang kemudian meledak, menimbulkan korban jiwa 157 orang. Itu implikasinya, kemudian implikasi lainnya adalah 2 wilayah hilang. Jadi kalau tadi Kak Leoni bilang salah satu kawannya itu udah sempat melihat gunungan, itu bisa jadi setara dengan berapa belas lantai. Yes, kan? tinggi banget. Itu pengelolaan sampah yang bagi kami problemnya sering diselesaikan secara individualistik.
bukan diselesaikan secara struktural. Iya. Begitu. Nah, kenapa pada akhirnya diselesaikan secara individualistik? Karena pemerintah nggak mau tanggung jawab tuh untuk menyediakan lahan yang bagus, tadi truk yang bagus, begitu, sehingga uang-uang yang dianggarkan, yang udah Kak Leoni kumpulkan, itu seringkali dikorup. Iya. Data ICW 2023 sampai 2025 itu memperlihatkan, kita menemukan data 9 kasus korupsi terkait dengan sampah. Nilai kerugian negaranya itu 72 miliar. Habis itu kayak yang Tangsel kan? Tangsel, 2024. Ketangkep kan? Ketangkep, Iya. Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya. Mungkin ini juga bisa relevan dengan tadi Kak Leoni bilang pengalaman Kak Leoni mencium bau sampah itu dari 2 tahun lalu, 2023. Jangan-jangan si Kepala Dinas ini itu juga sudah melakukan korupsi sejak tahun tersebut. Iya. 2024 Kepala Dinasnya tertangkap, nilai kerugian negaranya itu 21 miliar. Untuk apa? Untuk pengelolaan sampah. Iya. Gitu. Jadi untuk pengadaan truk ini kan. Untuk pengadaan truk. Jadi kalau kita beberkan apa saja komponen untuk pengelolaan sampah, pertama tentu ada lahan, begitu ya. Lalu kemudian ada jasa pengangkutan sampah itu sendiri, lalu kemudian ada barang-barangnya tadi, truk gitu. Nah, tiga komponen terbesar tersebut itu yang sering kali dikorup karena lagi-lagi masyarakat itu seringkali diminta oleh negara untuk kalian buang sampah kelola sendirilah, padahal itu kan tanggung jawab negara. Jadi seolah-olah ini ibaratnya gini, kayak ya kita masyarakat maulah pasti ya kalau misalnya pemerintah bilang oke, masyarakat kelola sampah gitu segala macam, nanti kita bantu distribusi sampahnya kemana segala. Gue yakin kita mau kok kelola sampah gitu kan. Ibarat setingkat RT kita udah memilah-milah sampah ini apa segala macam. Nah sekarang kayaknya bukannya kalau kayak kita pilah sampah terus diangkut dijadiin satu lagi semuanya. Iya, dijadiin satu. Iya, gue pilah-pilah gitu kan. Gue pilah-pilah di rumah gitu, diangkat jadiin satu semuanya. Ya kan, itu maksud gue. Kita memang berarti ini ada masalah besar gitu. Gimana caranya supaya pemerintah dan warga bisa sama-sama bersinergi untuk menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik gitu. Tapi pada saat hanya misalnya warga doang yang dituntut berusaha sendiri soal sampah, tapi tidak ada support dari pemerintah untuk mengelola itu dengan baik, percuma juga gitu. Jadi ini memang PR bersama gitu. Gue juga nggak tahu solusinya apa ya kan, gue nggak ngerti gitu. Tapi pada saat sebuah daerah sudah urgent masalah sampahnya, kalau tidak ada tindakan langsung yang nyata, yang rugi siapa? Masyarakatnya. Iya, benar. Dan bukan kita juga sebenarnya yang mencari solusi, karena kita sudah banyak pajak. Iya, harusnya dicari solusinya. Jangan kita juga karena ada dinasnya kan, gitu, ada dinasnya yang makanya kita menyerahkan ke ahlinya. Iya. Nah, tapi menarik ya, Kak Leoni kan cukup vokal bisa dibilang gitu ya di media sosial menyampaikan berbagai kritik gitu ya kepada pemerintah, tidak hanya di soal sampah, pernah juga di soal pajak, kemudian juga soal gaji DPR gitu ya, DPR Tangsel juga, DPRD. Tapi yang paling rame sepertinya yang sampah ini gitu ya. Nah responnya gimana sih, ada respon yang diterima nggak? Atau mungkin pemerintah siapa tahu udah merespon atau memang enggak sih, kalau respon langsung ke gue enggak, dan lagi pula enggak apa-apa juga nggak ngerespon gue langsung gitu kan. Gue kan hanya cuma satu suara dari masyarakat Tangsel, tapi pada saat satu suara ini ternyata menyuarakan sentimen yang sama, itu yang perlu dievaluasi. Berarti ini warganya berarti mayoritas ini sekarang problemnya lagi kayak merasakan gini keresahan atau sampah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan keresahan kita yang berisik di media sosial ini sama pemerintah ditangkap sebagai berarti ini sekarang yang lagi urgent masalahnya nih, boleh gak kita fokus nih ke sini dulu gitu. Mudah-mudahan itu ya. Ibaratnya kayak gue mencoba memposisikan kalau gue di pihak pemerintah, terus gue ngelihat warga gue, ini masalah gini gitu segala macam gitu, gue akan coba fokus gitu. Ini yang paling urgent nih, karena ini masalahnya menyangkut banyak warga, dan kayak soal kesehatan itu kan juga fundamental banget ya. Soal kesehatan, soal kebersihan itu kan basic human rights gitu. Pada saat pengelolaan tidak benar, bukan hanya sampah yang kita bicarakan, tapi taraf hidup masyarakatnya ini yang adalah haknya mereka untuk hidup di udara yang bersih, lingkungan yang bersih gitu.
Nah, kita warga bisa apa? Kita warga cuma bisa berisik karena ujung-ujungnya pemerintah yang harus menangani itu. Berarti belum dari sisi respon, baik itu misalnya ke Kak Leoni atau juga misalnya dilihat nih di kondisinya apa ada perbaikan, kayaknya juga enggak ya? Enggak, kemarin tuh masih berapa hari terakhir laporan truk sampah masih masuk ke gua, Kak, lihat nih truk sampah masih gini gitu. Oke, berarti Terus udah aku jadi laporan ke gua. tapi ada gak sih di media sosial yang komen ya buzzer lah, kita udah sebut aja ya buzzer gitu ya, yang merasa ya ini kan gimana ya bilangnya Gue nggak mau gini deh ya, maksudnya kayak gue nggak mau menuduh buzzer, siapa tahu itu memang opini mereka, Oh ya iya, kan, oke. gitu. Ada memang opini yang berseberangan, gitu kan, opini yang berseberangan yang bilang kalau opini yang berseberangan ini narasinya sama ya, Nah, semua sama ya. tapi itu opini mereka ya. Ya. Eh, Wah, Leoni mau bacotnya di sosmed doang gitu kan, gitu diundang wali kota untuk apa sih, diundang TV untuk dialog sama wali kota langsung, nggak berani ya gitu-gitu. Nah, kalau gua pribadi gini kan, gua boleh dong berpikir ya, maksudnya ini kan menyangkut hidup dan keputusan gua gitu. Kenapa gua memilih untuk tidak maju sendiri untuk dialog di TV sama wali kota? Karena kan uh, bukan tuntutan ya, lebih tepatnya ini kan aspirasi gua. Aspirasi ya. Aspirasi gua ini kan disambut baik dengan masyarakat yang juga menyuarakan aspirasi yang sama, kegelisahan yang sama, keresahan yang sama. Dan kita sepakat untuk kita mau dialog terbuka. Makanya gue bikin videonya. Terima kasih atas responnya gitu kan, gue terima undangannya untuk dialog terbuka dengan masyarakat atau at least perwakilan dari berbagai masyarakat supaya kita bisa sama-sama membicarakan juga masalah-masalah yang ada yang terlihat di depan gitu. Itu yang gua sampaikan, dan idealnya gua juga adalah ini bukan Leoni versus Tangsel. It's not. Ini keresahan warga yang kebetulan disuarakan sama gue. Terus akhirnya dapat respon dari pemerintah. Jadi ayo kita manfaatkan momentum ini, biarkan gue jadi jembatan supaya tercipta dialog yang sehat dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Karena sejatinya pemerintah itu kan bekerja untuk masyarakat. Pemerintah itu dipercaya mengelola uang rakyat untuk rakyat. Nah, pada saat lu tidak bisa mendengar langsung nih keluhan warga yang tinggal, berarti lu kerja buat siapa? Gitu. Jadi tuntutan gue tuh sederhana. Gue nggak mau maju sendiri, karena kalau gitu gue maju sendiri belum tentu gue bisa menyuarakan semua. Jadi yang tidak tersuarakan sama gue, mereka punya kesempatan untuk menyuarakan gitu. Karena yang bisa gue suarakan adalah hal yang jelas gue rasakan dong. Gitu. Gue nggak bisa akhirnya ngebahas ya nih di Ciputat ini gini-gini, kan gue nggak tinggal di sana gitu. Makanya kenapa aku menyarankan kita dialog terbuka sama masyarakat. Jadi yang tidak tersuarakan sama gue bisa menyuarakan. Karena kan Tangsel ini bukan Leoni doang. Masa warganya gua doang. Ada banyak gitu. Ada masyarakat yang keresahannya di bidang ini yang gua tidak tahu gitu, karena gua tidak mengalami gitu. Ya tidak bisa di gua doang gitu. Makanya kenapa dasar pemikiran gua adalah itu. Kenapa gua tidak maju untuk dialog berdua gitu. Karena kalau akhirnya dialog bareng sama wali kota, klarifikasi kelar gitu. Ini kan kita pengen jangka panjang supaya ada pemerintah sama masyarakat ada sinergi, ada kolaborasi loh gitu, dan supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan lagi satu sama lain. Dan dialog terbuka itu enak loh, maksudnya gini, kita kalau misalnya ada ini kita bisa menegur wali kota, oh kok begini sih Pak gitu. Tapi wali kota kan juga bisa menegur warganya, loh gue sudah menyediakan ini yang ibaratnya kayak kita ngomongin sampah lah misalnya, pemerintah sudah menyediakan solusi yang baik, tapi warga masih buang sampah sembarangan. Bisa loh, ya kan? Jadi dua arah gitu. Bukan berarti kita mau nyerang, enggak. Kalau kita salah ya serang aja juga. Gitu. Jadi itu dasar pemikiran gue. Jadi kalaupun ada opini lain yang menganggap oh gue pengecut ini segala macam, it's okay. Karena gue mau sama warga nih, mumpung masyarakat akhirnya aktif nih. Aktif nih semua, ayo Kak aku juga mau ikut dialog gitu kan. Biasanya kan masyarakat cuma jadi penonton. Nah, ini ada kesempatan untuk masyarakat juga bisa ikut aktif nih. Ikut aktif karena mereka yang tinggal di Tangsel ini yang lebih tahu gitu apa problemnya. Gitu, jangan disuruh mikir solusi ya, masyarakat ngasih tahu problem ya, ini kamu solusinya gimana gitu. Tapi ngerespon tadi Kak Leoni, kalau ada orang-orang yang bilang Kak Leoni pengecut, sebenarnya kalau bagi gua yang pengecut pejabat publik.
gitu. Iya. Ini bukan dalam konteks hanya di Tangsel, tapi di sejumlah wilayah, sejumlah daerah, pejabat publik yang kemudian ditekan oleh publiknya karena ada kritik dan lain-lain, mereka pengecut untuk ngobrol sama Ngobrol warga langsung. begitu. Iya. Iya. Karena pada titik tersebut kita mengetahui bahwa ternyata pejabat publik itu kok skill komunikasinya jelek, buruk iya. gitu. Dan kadang nggak tahu masalahnya sendiri. Iya, Lo, iya, lo iya. misalnya pemimpin di tempat ini gitu. Kadang dia lo nggak sebenarnya tahu. mungkin nggak tahu karena ya nggak Clueless. pernah dengerin warga. Gue aja selama 3 minggu akhirnya gue udah tahu permasalahan Tangsel. Iya. Masalah utamanya gue akhirnya tahu karena Iya. merespon dari netizen, komen, iya. DM segala macam. Gue tahu nih sekarang jadi masalah di Ciputat, masalah kabel sampai ke jalan-jalan lah, iya. berantakan semraut di Pamulang, jalannya katanya kalau malam udah kayak hutan gitu, nggak ada lampu apa segala Iya. macam. Jadi kayak gue aja sampai tahu gitu iya. sekarang masalah warga Iya. gitu. Oke, aku mau ke Kawana. Ini kan anggaran sampah itu kan gede ya. Baik di nasional apalagi di daerah gitu ya, karena kan daerah yang ngelola dinas-dinas di masing daerah. Tapi dengan kondisinya yang kayak sekarang nih depan mata Kawana, kayak di Tangsel, di Cipucang gitu ya, belum juga di daerah lain Bogor dan ya banyak case lain gitu yang mungkin serupa kondisinya. Semua daerah mungkin sama masalahnya. Iya, semua daerah sama. Bandung juga aku yakin kayaknya sama ya, apalagi tadi di tiap belokan kayaknya ada orang naruh sampah gitu ya. Nah, ini kerentanan korupsinya gimana menurut Mas Oke. Wana Kerentanan dengan anggaran yang gede itu? Yes, kerentanan korupsinya ini kita bisa melihat dari proses awal. Kemarin Kak Leoni data-datanya cakep banget tuh, mulai dari rencana umum pengadaannya, ngebedah anggaran daerahnya begitu ya. Itu sebenarnya udah menjadi titik rentan korupsi. Kenapa? Kalau di dalam kejahatan korupsi itu kita bisa mendeteksi bahwa ada persoalan membagi-bagi kue untuk anggaran gitu. Sehingga kepentingan publik yang sangat besar itu terabaikan akibat tadi ada bagi-bagi kue di dalam proses perencanaan penganggarannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam kebutuhan apa yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk pengelolaan sampah. Tadi Kak Leoni udah sempat bilang ada truk sampah kemudian bolong-bolong gitu. Truk sampahnya kayak sampah. Iya. Gitu ya. Truk sampahnya kayak sampah. Terus sampahnya harusnya parkir aja di TPU, udah nggak usah balik lagi. Karena itu yang harusnya kita buang gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan juga karena bisa jadi pemerintah menempatkan seseorang itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Kita bicara tentang sampah, kita bicara tentang ada dimensi lain yang sebenarnya itu berpengaruh. Sebagai contoh, beli truk sampah itu nggak bisa serta-merta beli truk aja gitu. Iya. Karena itu ada spesifikasi Pastinya. tertentu begitu. Karena sampah mengeluarkan zat korosif sehingga mungkin yang Kak Leoni lihat adalah truk yang udah karatan, yang kemudian bolong-bolong begitu ya. Itu Nah, yang itu yang common. sering kita temui di lapangan. Sehingga hal yang kedua selain tadi proses perencanaan, pemerintah itu sering kali salah atau tidak capable untuk menempatkan seseorang yang memang punya pengetahuannya. Karena apa? Tadi bagi-bagi kue juga, bagi-bagi kursi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di dalam proses pelaksanaannya, dalam membeli barangnya atau menyediakan lahannya. Di situ ada korupsi juga. Bicara tentang beli truk sampah, harganya di markup. Tadi Kak Leoni bilang 12 miliar ya? 12 miliar buat sewa. Buat sewa aja, iya. begitu ya. Padahal 27 unit. 27 unit. Kalau seandainya pemerintah punya rencana jangka panjang, maka nggak perlu sewa gitu. Harusnya pemerintah beli dengan barang yang bagus, kualitasnya bagus, nggak juga harus murah. Karena bicara tentang penyediaan barang, kita seringkali keliru bilang bahwa pemerintah harus beli yang murah. Kalau seandainya murah jelek, Nggak untuk usah. apa? Iya. Gitu kan? Karena makin banyak belanjanya, beli mulu. Iya. Itu malah jadi modus lainnya. Kan? Iya, Jadi benar. paling nggak 3 hal itu. Dan yang terakhir sebenarnya konteks yang Kak Leoni sekarang alami itu kan menunjukkan bahwa distrust publik sangat besar kepada negara, kepada otoritas gitu. Kenapa semua aduan akhirnya masuk ke Kak Leoni, padahal Kak Leoni bukan Warga pejabat juga, publik. saya warga juga Iya, ini. bukan pejabat publik Bukan kan. pejabat publik. Itu artinya kan memperlihatkan bahwa ketika banyak warga itu menyampaikan kritik ke publik kemudian nggak direspon, maka mereka harus mencari kanal lain yang bisa Untuk merespon hal tersebut. Iya. Sekarang ada Kak Leoni begitu. Kak Leoni hanya menjadi jembatan
tanggung jawab selanjutnya adalah pemerintah harus turun. Harus turun ya. Gitu. Iya. Iya makanya pengennya gitu. Bener. Biar gue abis ini bisa santai nonton anime lagi. Nonton Nggak One Piece lagi mengurus, gitu ya. iya, nggak mengurus keluhan warga ini. Iya, iya karena sekarang akhirnya kan gimana ya kalau ngelihat ini jadi kayak ironi banget gitu Karena ya. gini kan, maksudnya kayak menurut gue bagus juga akhir-akhir ini disemangati soal era transparansi. Ini kita sudah transparan ya. Iya. Warga sudah juga ikut aktif mengecek anggaran daerahnya gitu. Memang kita mungkin tidak mengerti membaca APBD atau segala macam. Nah, di semangat transparansi ini ya tolonglah juga pemerintah mungkin mulai memikirkan gimana caranya membuat laporan yang bisa dimengerti sama warga. Enggak. Karena Benar. kalau bikin laporannya cuma yang dimengerti sama auditor dan pemerintah, bukan transparansi juga. Karena warga itu simpel. Kita cuma mau tahu uang kita itu dipakai buat apa, kemana, dan apakah bermanfaat. Benar. Kalau misalnya, kita lihat nih, uang ini dipakai buat kegiatan ini. Tapi kalau misalnya tidak dirasakan efek baiknya Manfaatnya. atau manfaatnya buat masyarakat, kita boleh loh ngasih masukan kayak, Pak, ini kayaknya kegiatan ini nggak ada efek jangka panjang yang Jangka. bagus deh, apa segala macam. Kegiatan ini kayaknya wasting money deh gitu. Iya. Mendingan bisa gak dialokasikan ke sini. Maksudnya kan kalau kayak begitu kan enak ya gitu. Jadi bisa sama-sama saling mengkritisi gitu. Dan yang menjadi krusial dalam kerangka diskursus korupsi lah ya, paling tidak masuk ke dalam sektor persampahan, korupsi itu seringkali dianggap sebagai victimless. Jadi korupsinya ada, tapi korbannya tidak terdampak secara langsung. Gitu. Iya. Nah, persoalannya adalah kalau bicara tentang persampahan ini kan sebenarnya korbannya udah Banyak banget berasa korban gitu. masyarakat. Semua itu, semua Tangsel, semua Bogor. Iya, percaya semua deh sekarang terdampak. nyampe Serpong bau sampah. Iya. Itu Bener. nggak kelihatan sampahnya nih Tapi ya. baunya kecil. Baunya tapi ada di mana-mana. Kalau di kartun tuh misalnya kita masuk ke sebuah kota yang hijau, Iya. ungu, tau gak sih Tapi yang iya. nuansa apa asapnya hijau, Hijau, terus yang iya. lendir-lendirnya ungu, kayak gitu, Iya. kayak gitu. Iya ya. Iya karena ini memang jadinya ironi karena pemerintah seolah melihat kondisi ini kayak ya nggak urgent ya, kayak ya udah sampah Kok santai memang- gitu loh. Sampah ya udah sampah begitu aja. Jangan-jangan begitu Terus gini, ya akhirnya mikirnya. efeknya apa? Warga bakar sampah. Apa? Nah, itu segala lebih macam. parah Karena lagi. ya mereka akhirnya bingung juga mau diapain Iya, mau sampah diapain. ini gitu kan. Gitu bakar sampah nambah masalah baru. Terus warga juga ya yang disalahin ya. Benar. Makanya warga jangan bakar sampah. Ya kalau nggak bakar sampah Terus jadi mau TPA juga nanti rumah warga. Iya, iya itu. Kita juga bingung nih, kita Iya. warga juga pengennya nggak bakar sampah gitu. Karena satu warga bakar sampah, satu kampung kena asapnya. Benar. Gitu. Oke. Nah, aku mau ke Kak Leoni lagi. Harapan Kak Leoni terhadap tata kelola sampah yang lebih baik tuh kayak gimana sih Kak? Jelas harapan aku dan semua masyarakat Tangsel kayaknya sama. Ada solusi nyata. Bukan solusi yang cuman janji-janji, bukan solusi yang cuman oh ya nanti akan kita perbaiki, nanti akan kita kelola. Saya juga bisa. Tenang aja masyarakat, nanti sampah ini akan kita perbaiki sistemnya segala macam, bisa saya ya gitu. Jadi kita pengennya solusi nyata apa yang kita Iya. bisa langsung warga dan masyarakat sekitar itu lihat dan rasakan, dan lalu ibaratnya kayak semoga semua aspek bisa dibenahi, dari cara pembuangan sampah, dari tingkat terendah lah, rumah-rumah misalnya memilah sampah dengan baik, lalu apa yang didaur ulang atau edukasinya ke masyarakat juga penting, lalu dari pihak pemerintah pengelolaannya juga penting, atau misalnya bisa dibuat sesuatu apakah jadi aku juga dengar tuh sebenarnya di Tangsel tuh udah mau masuk buat pembangkit listrik dari sampah tenaga atau sampah, apa kayak iya. gitu-gitu Oh, kan. iya. Kalau misalnya itu bisa direalisasikan dengan cepat sangat bagus, berarti juga bisa membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar gitu. Pengelolaan sampah jadi lebih baik dan bertanggung jawab, ada manfaatnya Iya. gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngelihat langkah nyata yang memang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi pemerintah jangan memikirkan bagaimana cara mengkompensasi pengelolaan sampah yang buruk kepada masyarakat dengan memberikan sarung ya. Sarung ada ya, pengadaan sarung nih. Pengadaan sarung itu 24 ada lah, juta. ada loh guys ya. Jadi saya juga bingung kenapa
pemerintah ngasih Nih, kompensasi kompensasinya dampak itu negatif pengelolaan sampah sampah. TPA Cipecang kain sarung Mungkin 24 juta. ya mungkin ya masyarakat diminta untuk menutup Heeh, wajahnya mohon dengan maaf, mengapa sarung? Ya, jadi nggak ngerti lagi apa kok sarung gitu ya. Itu saya benar-benar speechless ya kenapa sarung. Jadi tolonglah pemerintah Terus itu ini kalau ada bikin nih 954 juta untuk pengadaan bahan penghilang bau sampah. Mohon maaf nggak hilang baunya. nggak akan hilang. Nggak Berapa tadi hilang. Kak? 900 juta ya. 954 juta. Oke, 950 juta untuk membeli wangi-wangian gitu ya, membeli penghilang bau sampah. Mohon maaf, yang benar Pak, mana tidak bermanfaat tidak gitu bermanfaat, karena baunya betul. masih. Itu Iya. baunya akan tetap ada selama sampahnya ada di sana, Iya. Bapak, gitu Jadi ya. solusinya bukan yang hanya menempel perban, tapi Iya. mengobati luka lah. Nah, benar. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi karena saya suka speechless ya, suka bingung gitu Mas Wana kalau ngelihat pemerintah tuh kan kayaknya banyak orang pinter gitu. Tapi kadang kalau ngasih solusi Kak Leoni kayaknya yang suka di luar nalar Nurul. gitu ya, di luar nurul gitu ya. Oke. Nah, saya terakhir ke Mas Wana. Kalau Mas Wana harapannya gimana tapi terkait ini cuman dikaitkan dengan konteks pengelolaan anggarannya, tata kelola anggaran, keterbukaan informasinya gitu. Karena kalau dilihat di pengadaan sampah 2025 yang tadi aku bilang di awal ada kayak sekitar sampai 100 pengadaan di tahun 2025 itu sebagian besarnya sudah dilakukan atau sedang berjalan. Tapi di SPSE dan di Amel untuk mengecek gitu ya itu sama sekali nggak ada yang dilaporkan. Ada sih yang dilaporkan tapi yang nominalnya kecil-kecil gitu kayak rentang juta sampai puluh juta aja. Nah, gimana Mas Wan? Pertama sebenarnya yang perlu dijadikan landasan berpikir oleh pejabat publik adalah persoalan ini persoalan struktural seperti yang tadi gue sampaikan gitu ya, sehingga penyelesaiannya itu pun juga struktural. Pemerintah udah punya aturan, pemerintah punya anggaran, pemerintah punya wewenang, pemerintah punya SDM yang melakukan, sehingga sejumlah instrumen tersebut harusnya diberdayakan gitu. Ditambah fungsi warga. Pemerintah punya fungsi edukasi. Warga udah teredukasi paling tidak ya tentang memilah, recycle, reuse dan lain-lain begitu ya. Tapi kemudian ketika publiknya sudah teredukasi lalu kemudian pemerintahnya bermasalah, Pemerintahnya tidak teredukasi. pemerintahnya ternyata tidak teredukasi gitu. Seolah-olah educate ya, Educate, ya gitu. but Tapi not ternyata educate. enggak, gitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah tadi mensinkronisasi seluruh instrumen yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat bekerja untuk menyelesaikan persoalan struktural gitu. Nggak bisa individu menyelesaikan persoalan sampah dengan ngebakar, buang ke sungai dan lain-lain gitu ya. Aspek lingkungannya nanti malah jadi berantakan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika instrumennya sudah ada, seringkali pemerintah pun juga menggunakan, kita sering bilang pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah begitu ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada pihak-pihak di pemerintahan yang tidak bekerja secara baik, itu nggak pernah diberikan sanksi yang serius begitu ya. Sehingga seperti yang tadi Kak Leoni bilang, persoalannya berulang-ulang juga gitu. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks pengelolaan anggaran dan juga pengadaan, pemerintah sepertinya ya itu sudah memahami bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi seolah-olah sudah dijalankan, padahal masih semu. Tadi Kak Leoni bilang partisipasinya itu dibuka hanya secuil aja, cuman Kak Leoni doang yang diajak begitu ya. Padahal ini persoalannya persoalan warga. Persoalan semua warga. Gitu. Jadi seolah-olah pemerintah telah menerapkan prinsip partisipasi untuk mengajak Leoni as person dari Tangerang, tapi kemudian ternyata itu ya semua aja gitu. Seolah-olah kami sudah mengakomodir, persoalan selesai. Gitu. Itu yang bermasalah dan yang dalam konteks isu transparansi dan akuntabilitas, sepakat tadi dengan Kak Leoni bilang bahwa pemerintah kalau punya laporan itu yang bisa dibaca oleh publik gitu. Jangan yang dibaca oleh mereka-mereka lagi. Gitu. Dan ini yang menjadi problem serius juga, sehingga publik sampai saat ini pun juga nggak pernah mengetahui gua bayar pajak
besar Buat apa? buat apa? Apa? Implikasi baliknya apa gitu Apa? kita. Jadi paling enggak Iya, sama problem itu sama kayak hal kan headline-nya jadi itu Leo nih bongkar APBD Tangsel. Gue nggak bongkar, lo gue baca doang. Gue ada di website-nya, ada gitu. Semua Cuma orang memang bisa lihat. sulit bacanya Iya. gitu. Kayak gue aja mungkin ya banyak salah bacanya ya. Mana ngerti lah kita 520 halaman angka Iya. semua kan ya. Gitu. Jadi maksudnya untuk dengan semangat transparansi itu cobalah buat warga yang ibaratnya berkontribusi uang pajaknya dikasih laporan yang bisa Memudahkan. mereka baca gitu. Karena kan pelayan publik harusnya ya mereka itu kan, mereka itu bekerja untuk kita gitu. Satu lagi Mas Wana, ada nggak cara bagi masyarakat gitu ya untuk ikut menyuarakan? Tadi kan kalau Kak Leoni udah ngasih contoh nih dengan ngulik di Sirup gitu ya atau di LPSE. Ada nggak cara lain yang mungkin bisa gitu dilakukan oleh masyarakat untuk juga ya ikut menyuarakan, mengkritisi, terutama ya di isu sampah ini gitu? Ada dua. Ada dua. Ada dua kalau Apa dari nih? ICW. Iya ini versi ICW-nya gimana Versi nih? ICW ya. Agak soft selling memang. Coba gimana versi Kita cewek? mau dagang nih. Kita perlu tahu memang. ICW itu punya platform namanya Akademi Anti Korupsi. Ya. Itu untuk memberikan perspektif tentang korupsi secara umum, korupsi sektoral, dan lain sebagainya. Harapannya adalah ketika pejabat publik atau pemerintah tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan edukasi tentang korupsi, ICW hadir di dalam platform tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ICW membangun platform bernama opentender.net. Platform tersebut itu untuk mengidentifikasi resiko korupsi, resiko kecurangan terhadap pengadaan yang dilakukan oleh seluruh daerah. Harapannya adalah ketika publik masuk ke opentender, publik bisa memprioritaskan atau paling tidak mencari pengelolaan sampah mana saja yang bermasalah yang kemudian mereka bisa lakukan investigasi seperti kalian gitu. Sebenarnya kan apa yang kalian lakukan ini kan semi investigasi ya. ngebedah anggaran, ngebedah pengadaan. Kalau gitu gue ya. tuh soalnya cuma tipe yang kayak gue kalau pengen tahu sesuatu, gue ngulik sampai ke ujung-ujungnya gitu. Maksudnya gue pengen tahu yang beneran pengen tahu semuanya aja. Iya. Jadi ya itu ya kayak gue kayak ICW berarti ya. Kayak ICW. Sekarang Udah detektif. Oke, terakhir aku mau minta closing statement dari Kak Leoni sama Kak Wana terkait dengan kondisi sampah ini gitu ya, pengelolaannya, korupsi dan lain sebagainya. Silakan Kak Leoni closing statementnya. Yang pasti kalau kita sebagai masyarakat apapun yang pemerintah lakukan yang memang tujuannya memang baik dan akan menyelesaikan masalah sampah, kita pasti lakukan. Kita akan turut bersama-sama menjaga lingkungan tempat kita tinggal sendiri jadi tempat yang nyaman, bersih, sehat. Jadi yang pasti gini, jangan dipertanyakan, warga pasti akan mendukung selama pemerintah pun mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini pengelolaan sampah yang benar. Gitu. Oke, terima kasih Kak Leoni. Kak Wana silakan. Kalau dari gue pertama closing statement ya. Banyak kalau ada banyak. Yang pendek aja. Yang pendek aja. Closing Kak. Jangan sampai publik itu membawa sampah ke sejumlah rumah-rumah pejabat sebagai akumulasi kemarahan. Gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah pejabat publik harus turun bukan hanya dengan Leoni saja, tapi juga ke publik untuk menyampaikan solusinya agar warga ini nggak buang sampah langsung ke rumah pejabat publik. Iya, betul. Oke, menarik ya. Oke, jadi untuk sahabat ICW dimanapun, kita tetap perlu untuk menyuarakan berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk isu sampah ini. Kita harus tetap berisik, kita harus tetap bersuara, jangan pernah takut. Kenapa? Karena apa yang kita suarakan, keberisikan kita, aku yakin banget itu suatu hari pasti akan membawa dampak. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersuara. Bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita aja yang paling dekat. Betul. Gitu. Karena itu ibaratnya ikut mengawasi juga supaya tidak terjadi tindakan-tindakan penyelewengan dari hal yang terdekat. Karena biasa yang di daerah-daerah itu yang tidak terkontrol gitu kan. Jadi sampai ke desa, RT, RW kita bisa mulai saling mengawasi. Ya. Semoga apa yang sudah dibincangkan ini itu bisa bukan sampah.
Enggak sih. Walaupun kita membicarakan sampah, semoga isi omongan kita bukan sampah. Semoga apa yang kita bincangkan ini didengar gitu ya oleh aku nggak mau bilang pejabat publik sih, oleh pelayan publik gitu ya. Mereka melakukan sesuatu yang benar-benar berdampak bagi masyarakat karena punten ya Dan itu tanggung jawabnya lah kepada masyarakat. Iya, tanggung jawabnya karena punten ya itu uang kita gitu ya. Itu bukan uang Bapak dan Ibu pelayan publik, tapi itu uang masyarakat. Dan yang paling merasakan Kita. Dan masyarakat. yang paling merasakan masyarakat. Mungkin kalau Bapak Ibu pelayan publik rumahnya bisa tinggal jauh gitu dari sekitaran sekitaran persampahan di duniawi itu gitu ya, bisa ngambil rumah mungkin di Menteng di mana gitu. Tapi kalau masyarakat yang membayar pajak kita nggak punya pilihan. Jadi udah seharusnya pemerintah segera melakukan sesuatu, bergerak gitu ya, dan nggak cuman omong-omong aja, tapi juga langsung menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama soal sampah gitu ya. Oke, itu aja untuk podcast kita di seri kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Leoni dan Kak Wana.